Selamat pagi, shalom saudara. Shalom. Kita akan memulai kebaktian ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami ucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Kami adalah suatu kasih karunia-Mu Bapa. Sebentar kami akan mulai kebaktian ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus sama Mu yang bertugas pada pagi hari ini dari WL, musik, dan bahkan yang akan membawakan firman Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapak, biarlah semua ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan pada pagi hari ini. Kami akan memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Kita akan memberikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan lihatlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku selamanya. 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 Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Bersama-Mu Bapa. Kau biarkan ku sendiri.
dunia mengubah hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini Tuhan, di mana kami masih boleh menghampiri hadirat Tuhan. Saat ini kami akan mendengar firman Tuhan, memberkati mengurapi hamba-Mu, memberkati mengurapi firman Tuhan, memberkati dan mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya kami semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang mengambil alih oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami semuanya boleh menerima berkat sukacita surgawi lewat kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah kehidupan kami, firman Tuhan yang berkuasa meneguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Dengan tema kita adalah kemuliaan pelayanan roh. Mari kita akan melihat, membaca bersama-sama di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Kita akan membaca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu menuruti daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, apalagi di saat-saat ini di mana peristiwa-peristiwa begitu banyak terjadi di sekeliling kita. Bahkan saat ini banyak bangsa juga, termasuk bangsa kita, sedang menghadapi virus yang begitu luar biasa. Hal ini sangat mempengaruhi tentunya dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak menutup kemungkinan itu mempengaruhi dengan iman percaya kita. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan, biarlah memotivasi, meneguhkan kita kembali untuk kita terus mengimani, mempercayai
bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Lewat ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, kita melihat ada dua hal di sana di mana kita memperhatikan yang disampaikan oleh Paulus. Dua hal ini boleh dikatakan bertolak belakang, tetapi bahwa dua hal ini juga berkaitan satu sama yang lain untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan oleh firman Tuhan tadi, hidup menurut daging itu akan membuat kita mati, membuat kita tidak punya pengharapan, membuat kita bisa mengalami kekalahan. Tetapi berbanding terbalik dengan itu, firman Allah katakan, jika oleh Roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita atau daging kita, maka firman Tuhan katakan kita pasti hidup, kita pasti punya pengharapan. Oleh sebab itu, dalam setiap kehidupan kita, mari kita memperhatikan, melihat bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, bagaimana kuasa Allah memimpin setiap kehidupan kita. Di saat-saat ini, dalam kondisi situasi sekarang ini, sangat-sangat penting Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Sangat-sangat penting kuasa Tuhan, firman Allah itu senantiasa ada dalam hidup kita, karena itu yang akan membawa kita kepada kehidupan, kepada pengharapan itu. Jadi dari hal tersebut, bahwa pelayanan Roh Kudus adalah salah satunya bagi kita, yaitu membantu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau daging kita. Jadi jelas sekali di sini, Roh Kuduslah yang membantu menolong kita untuk kita bagaimana mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Kadang kita merasa tidak mampu ketika kita disakiti, ketika kita dizolimi, seringkali kita berusaha untuk melawan, membalas dan lain sebagainya. Kadang tubuh kita tidak berdaya, kita seringkali pengennya melawan, pengennya membalas dan lain sebagainya. Tetapi jelas firman Tuhan bahwa Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk kita tidak melakukan seperti tubuh yang kita inginkan itu. Inilah peran Roh Kudus bagi kita. Di saat-saat sekarang ini, dalam kondisi dengan maraknya penyakit COVID atau wabah yang sekarang sedang terjadi, lewat media sosial, lewat berita-berita yang kita dengar, seringkali banyak muncul pemikiran-pemikiran, banyak muncul tanggapan-tanggapan, banyak muncul banyak hal, penilaian-penilaian yang kita nggak bisa kontrol semua. Tetapi bersyukurnya ketika kita punya Roh Kudus, inilah salah satu pelayanan dari sekian banyak pelayanan Roh Kudus yang penting bagi kita. Bagaimana ketika kita dalam situasi kondisi yang seringkali kita gak mungkin, gak mampu, tetapi Roh Kudus itu memampukan dalam hidup kita. Menanggapi penilaian, menanggapi berita, menanggapi masalah-masalah yang muncul, Roh Kudus yang akan membantu kita, yang akan menolong kita untuk kita punya tanggapan yang jauh lebih baik, bahkan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di sini bahwa Roh Kudus itu yang membantu untuk memampukan kita, bahwa pelayanan Roh itu adalah untuk kita membunuh perbuatan-perbuatan dari kita, untuk kita dimampukan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Artinya adalah dengan demikian juga Roh Kudus itu menolong kita. Untuk apa? Untuk kita berjalan menurut kehendak Tuhan.
Karena tidak menuruti lagi kehendak kita, menuruti kehendak daging kita, keinginan kita, tapi sebaliknya berarti adalah menuruti kehendak Tuhan. Dan dalam hal ini ada satu contoh di dalam firman Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Mari kita lihat bersama-sama. Injil Lukas pasal yang keempat, kita membaca ayat 25 sampai 27. Lukas 4 ayat 25 sampai 27, demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang berat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita melihat ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika dia di hadapan ahli Taurat dan orang Farisi, dan juga orang-orang dari tempat tinggalnya pada saat itu. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sedang ada di tempat tinggalnya, di kediamannya, dan orang-orang saat itu sedang berkumpul dan juga untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan firman Tuhan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan juga termasuk orang-orang yang sedaerah dengan dia di mana Tuhan Yesus tinggal, dia tidak melihat secara baik dari sisi rohaninya, yaitu bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Tetapi mereka melihat sisi Tuhan Yesus dari manusianya, bahwa dia adalah anak Yusuf, dia adalah anak Maria. Sehingga inilah tanggapan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus katakan bahwa seorang nabi memang tidak akan pernah dihormati di tempat kelahirannya. Jadi pada saat itu mereka tidak mau mempercayai Tuhan Yesus, tidak mau menerima Tuhan Yesus pada saat itu. Sehingga Tuhan Yesus katakan, contoh ini buat mereka. Dan contoh ini kita bisa baca lengkapnya itu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 17 1 sampai 16. Supaya lebih jelas saya akan bacakan ayat ini secara lebih jelas. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak akan kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, persiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah merintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu,
tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kemudian kita lanjut untuk membaca kisah yang kedua tentang Elisa. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu." Maka jawab orang Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel dan yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang pesuruh kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruhnya perkara yang
sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, puji Tuhan, ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi serta penduduk di tempat di mana dia tinggal pada saat itu. Dia memberikan contoh 2 peristiwa, 2 tokoh, 2 hal yang kita bisa lihat, pelajari bersama-sama. Tadi yang pertama adalah Elia dan janda Sarfat. Kemudian yang kedua adalah Elisa dengan panglima Naaman yang sakit kusta. Dari kedua peristiwa itu kita bisa mengambil beberapa hal memang berhubungan dengan bagaimana karya pelayanan kemuliaan Allah dan Roh Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Memang pada zaman perjanjian lama atau zaman Elia dan Elisa, Roh Allah belum terang-terangan disebutkan, disampaikan seperti perjanjian baru, yaitu tentang Roh Kudus. Tetapi keterlibatannya sudah termasuk di sana, atau sudah melibatkan Roh Kudus dalam perjanjian lama juga, termasuk dengan peristiwa ketika Elia dan Elisa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu dengan peristiwa yang sama, dengan tokoh yang berbeda, dengan peristiwa tentunya yang berbeda, tetapi ada beberapa yang sama yang mau saya dapatkan. Yang pertama, mereka dua-duanya sedang menghadapi krisis. Yang pertama ketika zaman Elia dengan janda Sarfat adalah krisis kemarau yang panjang. Artinya tidak ada hasil pertanian dan lain sebagainya. Ekonominya sedang jatuh. Tapi yang kedua ketika zaman Elisa dengan panglima Naaman, ini adalah krisis penyakit yang sedang dihadapi saat itu. Tetapi dari hal itu kita bisa melihat, dari peristiwa itu kita bisa belajar bersama-sama apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Tadi di dalam Injil Lukas Tuhan Yesus katakan bahwa di orang Israel pada saat itu kekeringan juga melanda Israel. Termasuk juga ibu janda Sarfat ini juga mengalami hal yang sama. Tapi Tuhan Yesus katakan, kenapa hanya janda Sarfat ini yang dipelihara oleh Tuhan? Demikian juga tentang peristiwa Nabi Naaman, Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa pada zaman itu ada banyak juga di tanah Israel orang yang mengalami sakit yang sama, yaitu sakit kusta. Tetapi pertanyaan Tuhan Yesus, kenapa Tuhan tidak mengerjakan kesembuhan itu kepada orang Israel, tetapi kepada Naaman? Dan kita tahu baik janda Sarfat dan Naaman itu bukan keturunan Israel. Dia bukan orang yang percaya kepada Allah. Tetapi Tuhan bekerja luar biasa kepada mereka. Nah, ini yang mari kita mau pelajari bersama-sama, bagaimana kuasa Allah itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, bahwa krisis yang sama, mungkin bentuknya yang berbeda, tetapi ada satu perkara yang kita bisa pelajari. Kenapa Tuhan bisa mengerjakan sebuah karya yang luar biasa? Bagaimana kemuliaan pelayanan roh bisa terjadi? Yang pertama adalah bukan soal garis keturunan atau adalah status kita yang membuat kita bisa mengalami karya kemuliaan pelayanan kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bukan, saudara ya. Kita jangan pernah membanggakan keberadaan kita, status sosial kita dari golongan apa. Enggak, saudara, itu bukan jaminan bahwa kita akan mengalami kemuliaan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Enggak.
Tuhan Yesus jelas-jelas menegur kepada umatnya, kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan setiap orang yang ada di tempat tinggalnya. Kenapa ketika Israel juga mengalami kelaparan? Kenapa di Israel ketika ada juga orang-orang yang sakit kusta, bukan mereka yang ditolong, bukan mereka yang disembuhkan, tetapi justru janda Sarfat, justru orang-orang yang tidak percaya, termasuk Naaman. Nah, ini rahasianya. Bukan status kita, bukan keberadaan kita yang membuat kemuliaan pelayanan kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Tapi apa? Ini yang kedua rahasianya. Yang kedua adalah adanya penurutan dan ketaatan. Adanya penurutan dan ketaatan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kepada bangsanya yang di tempat dia tinggal, Tuhan Yesus tinggal. Saat itu mereka nggak mau terima, mereka nggak mau percaya. Makanya Tuhan Yesus katakan bahwa di tempat diamnya, di tempat kelahirannya seorang nabi tidak dihormati, dan di situ tidak terjadi banyak hal kuasa Allah dinyatakan. Tetapi justru kuasa Allah, kemuliaan pelayanan kuasa Allah dinyatakan kepada orang-orang yang punya penurutan, punya ketaatan, punya yaitu respon yang baik terhadap Tuhan dan terhadap firman-Nya. Kita belajar tadi dari janda Sarfat. Ketika Nabi Elia meminta air minum, meminta dibuatkan roti, semua bahannya sudah terbatas. Dan untuk mereka saja sudah gak cukup. Sekali makan udah tinggal tunggu mati. Tetapi kata Elia, katakan buat terlebih dahulu buat aku. Secara logika gak masuk akal, gak mungkin. Tetapi ketika janda Sarfat ini punya respon yang baik terhadap firman Allah, terhadap kehendak Allah, dia sudah berani mengalahkan tubuhnya, dagingnya, sehingga dia mengutamakan untuk diberikan kepada Elia. Maka mujizat itu dinyatakan. Minyak dalam buli-buli gak pernah habis, tepung itu tidak akan pernah habis, sampai nanti turun hujan kembali dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga Naaman orang yang terkenal. Naaman adalah panglima. Bayangin, untuk kesembuhan dia harus nyemplung, dia harus menyeburkan diri di sungai Yordan. Dia bandingkan dengan sungai yang mereka miliki di tanah kelahirannya. Lebih bagus, lebih baik. Tetapi juga secara status sosial, Naaman itu panglima, orang yang dihormati. Bayangin kalau harus mandi di sungai Yordan, seakan-akan merendahkan harga dirinya. Memang tanggapan pertama dia kesal, dia gak terima. Tetapi ketika menerima kembali nasihat dari pengawal-pengawalnya, ketika dia menerima dan melakukan itu, maka kita melihat bahwa mujizat kuasa Allah juga dinyatakan buat Naaman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua contoh tersebut, kedua peristiwa tersebut, mari kita akan belajar bersama-sama. Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, pertolongan Tuhan itu gak akan pernah jauh dengan kita. Pemeliharaan Allah gak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita ketika kita punya kehidupan yang jauh lebih baik, menjadi contoh teladan seperti sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mau lebih nurut, lebih taat kepada apa yang Tuhan mau daripada apa yang kita mau. Demikianlah kita akan belajar bersama-sama. Kadang-kadang memang dalam kehidupan kita pengennya mah
keinginan kita aja yang kita mau munculkan, yang kita mau hidupkan, tapi mari kita mau belajar bersama-sama. Satu hal, di dalam kondisi sekarang ini kita mengalami krisis, itu berpengaruh mungkin dengan krisis ekonomi, krisis kesehatan kita, krisis kepercayaan dan lain sebagainya, krisis iman kita. Mari kita miliki hidup yang tetap taat dengar-dengaran sama Tuhan. Percayalah, kalau orang di luar sana mungkin mengalami krisis, tetapi bagi orang-orang yang percaya taat kepada Tuhan, seperti buat Naaman, seperti juga buat janda Sarfat, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Walaupun mungkin awalnya kita merasa nggak mungkin, walaupun mungkin awalnya kita merasa kita lebih rugi, walaupun mungkin kita harus menanggalkan ego kita, percayalah bahwa kita berani bayar harga. Tuhan juga akan membayar harga dengan menyatakan pelayanan kemuliaan kuasanya bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari, saya mengalami ini Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami ini. Di tengah-tengah krisis ini memang banyak yang menggoyahkan, tapi ketika saya dekat sama Tuhan, ketika saya belajar lewat firman Tuhan, saya dikuatkan. Dan dari situ juga saya mengalami, maaf kata saja, beberapa waktu yang lalu kami sempat mengalami krisis juga secara ekonomi. Tetapi Tuhan memberikan, menyalurkan, memerintahkan berkatnya datang kepada kami lewat orang-orang di luar sana. Kami alami itu. Jadi mari saat ini, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini, jadikan ini momen untuk kita lebih lagi mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kemuliaan pelayanan kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan kita terpengaruh oleh keadaan ini, bukan untuk kita membuat kita jadi terkuasai dan lain sebagainya, tapi lebih kita mengalami kemuliaan pelayanan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Percayalah janji Tuhan, percayalah kemuliaan Tuhan, percayalah kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Satu catatan, jadikan diri kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan bersama, kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah
hidupku. Saat ini Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus setelah mendengar firman-Mu. Engkau melihat setiap kami Tuhan dengan segala kondisi kami, dengan keadaan kami masing-masing. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami Bapa, sebagaimana Engkau mengasihi Bapak Naaman, sebagaimana Engkau mengasihi Ibu Janda Sarfat, demikian Engkau mengasihi kami Tuhan. Dengan mengingatkan lewat kebenaran firman-Mu Bapa, tolong kami semua Tuhan Yesus. Ajar kami, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang mengalami kuasa pelayanan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, yang mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kondisi apapun saat ini yang sedang kami alami, mungkin dalam ekonomi kami, rumah tangga kami, kesehatan kami Tuhan, damai sejahtera kami. Saat ini kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Engkau menjamah setiap kami, menolong setiap kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus, yang di dalam kelemahan Tuhan beri kekuatan Bapa, yang di dalam kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, ketakutan Tuhan angkat semuanya dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat menurut akan kehendak-Mu Bapa. Di dalam kuasa-Mu kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk pimpinan penyertaan-Mu. Kami mengadakan ibadah online hari ini, semuanya berkat kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, damai sejahtera sukacita mereka, iman percaya mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, pemilik kehidupan mereka Bapa. Saat ini kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Sebab itu jemaat Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan penghiburan persekutuan Allah Roh Kudus, memimpin, menghibur, mempersekutukan kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Untuk bangsa